Orang arifin itu menjalankan ilmu ma'rifatullahnya sebagai amal di dalam hidupnya sehari-hari, kan begitu. Orang-orang yang memandang hedonisme, misalnya syahwat ya, wanita misalnya, tentang wanita. Orang syariah dia melihat orang yang berperilaku syariah, dia menggenggam dirinya untuk menahan, menundukkan matanya kepada wanita. Jadi kalau dia melihat, dia harus memalingkan mata, fakmadul basarihi, atau menundukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, majelis taklim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asu fi hajhil kalimah min qaulil arifin bi ba'di ilmi tasawuf au li ahli ma'rifatillah insyaallah. Wa min qauli fiha yuqalu li Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitab Sirrul Asrar. Baiklah, saudara sekalian, saya ingin membahas satu persoalan yang ada di dalam kitab Sirrul Asrar, perkataan para ulama-ulama sufi, para ahli ma'rifatullah. Perkataan itu disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Fanaqulu fiha, maka saya bisa menyebut di dalamnya itu ada kalimat begini. Qala ba'duhum bi haqqihi, tentang perkataan qulubul arifina laha uyun. Hatinya orang-orang arif itu, orang ahli ma'rifatullah, laha uyun, bagi mereka adalah ainun ya. Uyun itu jamak daripada ainun, pandangan-pandangan, mata-mata yang selalu memperhatikan Tuhan. Matanya, hatinya, jiwanya selalu memperhatikan Tuhan. Taro ma la yarahun nazirun, yang dilihatnya oleh ruhnya, yang dilihat oleh ainnya, basirahnya ya, istilahnya lain, basirahnya, tidaklah seperti apa yang dipandang oleh orang-orang kebanyakan manusia, atau orang-orang yang mengamalkan syariah, orang yang pengamal hanya bentuk memahami perilaku dalam hidup tanpa diketahui apa maksud dan tujuannya, baik oleh orang ahli syariah maupun oleh orang ahli marifah, maupun oleh orang ahli tarekah. Misalnya orang tarekah bisa sabar dalam hidup, kenapa dan sebagainya, ya harus sabar. Sabar ini akan mendapatkan nanti hadiah, nugrah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan orang tarekah itu. Atau kalau dia membaca zikir selama sebanyak 100 kali, 1000 kali, dia akan mendapatkan ketenangan batin. Itu yang diperhatikan orang tarekah. Tapi bagi orang ahli ma'rifatullah itu tidak seperti itu yang diperhatikan. Yang diperhatikannya adalah Allah. Nah, ini kan bedanya. Jadi apa maksudnya? Kita teruskan ya syairnya dulu ya. Kemudian wa aznihatun tatiru bi ghairi risin. Dia mengepakkan burung, seperti burung yang mengepakkan sayapnya bi ghairi risin, tanpa bulu. Burung mengepakkan sayap tanpa bulu. Maksudnya kalau burung itu harus ada bulu. Hanya bisa sampai, kalau dia tidak pakai bulu, tapi dia jalan. Nah, berarti seperti pesawat. Pesawat tidak memerlukan bulu. Pesawat hanya menggunakan tancapan gas. Tancapan gas ini di sini adalah ma'rifatullah ya, kemampuan ma'rifatullah, ilmu ma'rifatullah. Ila malakuti rabbil alamin, menuju malakut, kekuasaan, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik segala negeri, pemilik segala alam semesta ini. Nah, ini jadi kalau begitu apa yang dimaksud? Maksudnya adalah orang arifin itu mungkin secara lahir kita lihat biasa saja dia. Tidak mesti harus pakai sorban seperti ini, misalnya sorban harus pakaian putih, sorban sebagainya, tidak. Itu tidak dipentingkan baginya. Kecuali untuk dakwah barangkali ya. Kalau dakwah memerlukan sesuatu nilai-nilai syariah, harus berdakwah seperti itu.
Orang yang ahli ma'rifatullah tidak memperhatikan hedoisme duniawi, kenikmatan-kenikmatan dunia. Kalau orang begini, contoh begini, hati orang arifin, ya, ini kita bicara tentang hati orang arifin. Bagaimana orang arifin itu menjalankan ilmu ma'rifatullahnya sebagai amal di dalam hidupnya sehari-hari, kan begitu. Orang-orang yang memandang hedonisme, misalnya syahwat, ya, wanita, misalnya tentang wanita. Orang syariah dia melihat orang yang berperilaku syariah, dia menggenggam dirinya untuk menahan, menundukkan matanya kepada wanita. Jadi kalau dia melihat, dia harus memalingkan mata, fakmadul basarihi, atau menundukkan pandangannya, ya. Nah, itu memang orang-orang syariah, dan semua orang, ya, orang ahli ma'rifah pun begitu, orang ahli tarekah pun begitu. Kedua, orang tarekah, nah, artinya orang syariah itu akan berhadapan dengan hawa nafsunya. Dia akan berhadapan dengan hawa nafsu, melawan hawa nafsunya. Dia menahan dirinya untuk tidak berzina, misalnya, tidak minuman keras, tidak memakan makanan yang haram. Dia tahan diri, dia lawan hawa nafsu, itu dia perlawan hawa nafsu. Ujungnya nanti adalah bahwa dia berhasil mendapatkan hawa nafsu, maka dia merasa puas dengan perbuatan melawan hawa nafsu. Meskipun sebenarnya dia melawan dengan hawa nafsu juga. Orang tarekah menghindari juga perbuatan yang haram tadi. Pada tingkatan ma'rifat tarekat nanti dia melawan juga hawa nafsu tadi. Jadi kalau di tingkat pertama awam syariah, yang kedua tarekah itu tingkat khawas sudah. Tapi dia melawan itu dengan sabar, dengan kekuatan sabar. Karena sudah terbiasa sabar, dia merasa tenang melihat keadaan yang haram itu bukan perlawan dengan hawa nafsu, tapi sudah kebiasaan, dia sabar. Sudah merasaan dia tenang. Sudah melihat dia bahwa itu yang haram, ya sudah, sesuatu yang secara otomatis dia hindari. Jadi dia tidak ada perjuangan. Maka hasilnya dia adalah nanti merasa orang tarekat itu nanti hasilnya adalah dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebanyakan kelompok orang-orang seperti ini, orang-orang alim, ya, orang tarekah ini kan orang-orang alim, ya, sebenarnya orang-orang alim, ya, seperti, ya, guru-guru agama atau tuan guru, dia akan merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan itu. Jadi merasa jauh, dia melaksanakan tarekat ini sudah, syariat sudah, tarekat sudah, dia akhirnya merasa dekat dengan Allah. Nah, ujung-ujungnya nanti dia ujiannya nanti dia merasa jadi aulia Allah. Jadi aulia Allah. Kelompok yang ketiga, nah, ahli ma'rifah al-arifin tadi, cara memandang sesuatu yang haram, yang dilarang oleh agama. Dia tidak terperhatikan lagi itu. Karena hatinya yang dilihatnya hanyalah Allah, sehingga dia tidak memperhatikan yang haram, bukan berarti dia tidak menghindar. Itu sudah otomatis karena melihat satu titian tarekat tadi sudah otomatis. Tapi yang dilihatnya adalah bahwa dia tidak merasa hebat dirinya, merasa bangga dirinya, dia dapat menghindarkan dari yang haram-haram tadi, yang dilarang oleh syariat, yang dilarang oleh secara tarekat maupun syariat itu. Dia tidak merasa bangga, tidak ada kebanggaan apapun, karena dia orang ma'rifatullah, asik dia memandang keajaiban Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah yang menolong dirinya untuk menghindarkan perbuatan yang haram-haram itu, sehingga hatinya tetap secara konsentrasi. Nah, ini tetap qulubul arifin, hati orang-orang arifin itu laha uyun, maksudnya ila rabbil alamin au ila malakuti rabbil alamin, kepada kekuasaan Allah, itu yang dipandangnya. Nah, inilah hebatnya keajaiban orang arifin, sehingga dia terus-menerus dalam hidup sehari-harinya, hidup hari yang beribadah kepada Allah Subhanahu, tanpa sadar apa yang dilakukannya itu ibadah. Beribadah terus setiap detik dan tidak setiap saat, karena jiwanya, fokusnya, tawazuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang sering kita baca dalam sembahyang kita, dalam salat kita,
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya kuhadapkan diriku, tawajuh diriku kepada Tuhan fataras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Subhanallah, apalagi kehidupan ini indah sekali. Inilah yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia menemukan Tuhannya, Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang perlu disahadah, yang disahadahi oleh Nabiullah Ibrahim adalah Tuhan yang kita ceritakan ini. Subhanallah. Wal awalu wa abina, dan ayahku, kata Rasulullah, abuna Ibrahim, ayahku adalah Ibrahim. Ibrahimlah terkenal sebuah kisah yang menemukan Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan-perjalanan. Nanti kita akan mudah-mudahan masuk kita pada episode bagaimana Ibrahim alaihissalam dalam menemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.